Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Profesor Samsia menyumpai Anda di channel Edukasi, Motivasi, dan Inspirasi. Pada kesempatan ini kembali saya akan menampilkan episode bulan Agustus dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia yang bertajuk Perempuan-Perempuan Hebat Indonesia. Pada episode kali ini, saya akan menampilkan seorang perempuan hebat yang hidup di hutan selama 11 tahun sendirian dan telah berhasil mengantar anak-anaknya menjadi sarjana dan orang-orang yang berhasil. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu sempat viral di beberapa akun YouTube yang telah berhasil mengungkap keberadaan seorang perempuan yang tinggal sendirian di hutan belantara. Perempuan tersebut telah hidup di hutan belantara kurang lebih 11 tahun. Dari hasil investigasi beberapa pemilik akun YouTube, antara lain akun Musapa Musa dan Trio G TV. Saya mencoba menelaah lalu menyimpulkan jika sosok perempuan tersebut bukan perempuan biasa, melainkan dia adalah perempuan hebat dan tangguh dan memiliki prinsip-prinsip hidup yang layak untuk kita kagumi. Seperti apa sosok Ibu Kartini? Mari kita ikuti kisahnya. Dialah Kartini, lahir di Rembang pada tahun 1965, persis dengan tempat kelahiran Raden Ajeng Kartini, pejuang emansipasi wanita. Jika moto Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang, rupanya tidak berlaku bagi Ibu Kartini yang setiap harinya hidup di hutan belantara. Terang dan gelap silih berganti seiring pergantian siang dan malam tanpa penerangan. Dirinya yang tersisih dari keluarganya sejak ia berkeluarga membuatnya memilih tinggal di hutan belantara sendirian, karena di tempatnya sekarang dia merasakan ketenangan dan kedamaian hidup tanpa harus berurusan dengan orang-orang di kota, terlebih lagi dengan keluarganya. Keputusannya untuk tinggal di hutan berawal dari ketika dia kembali dari Malaysia sebagai TKW. Hasil jerih payahnya dibelikan sebidang tanah yang konon di sekitarnya akan ada kebun tebu milik pemerintah, sehingga di sekitar kebun tersebut bakalan ramai. Namun ternyata ia ketipu oleh penjual tanah. Akhirnya tidak ada pilihan lain daripada harus tinggal di kota. Dia memilih dan memutuskan untuk tinggal di tanahnya sendirian, meskipun berada di hutan belantara. Pada awalnya ia tinggal bersama ketiga anak-anaknya, namun karena obsesinya agar anak-anaknya bisa sekolah dan mencapai sarjana, lalu kemudian ketiganya dititipkan pada orang tuanya di kota hingga mereka dewasa dan sudah bisa mandiri dan sarjana. Di tengah perjuangan hidup sendirian di hutan belantara tanpa siapapun, ternyata dia memiliki prinsip hidup yang kuat sehingga ia memiliki keberanian melebihi keberanian laki-laki. Pertama, dia sama sekali tidak gentar dan takut akan makhluk-makhluk gaib dan binatang buas. Karena di dalam pikirannya, jika dia mati karena gangguan hantu dan makhluk-makhluk lainnya,
ataupun binatang buas, maka menurutnya itu jauh lebih terhormat dan terhindar dari dosa dibanding harus mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dan dia pun yakin sepenuhnya jika Tuhan terus melindunginya dan sayang padanya. Kedua, dia selalu berpesan kepada anak-anaknya, jangan terlalu cepat mengejar cinta sebelum cita-citamu tercapai. Dan menurutnya, kuliah itu seharusnya dapat ilmu, sehingga anak-anak yang sudah sarjana harus mampu dapat pekerjaan dan tidak boleh mendompleng lagi kepada orang tua. Hal ini telah dibuktikan ketiga anak-anaknya setelah sarjana langsung dapat pekerjaan yang bagus. Ketiga, meskipun dia sama sekali tidak takut pada setan dan makhluk-makhluk lainnya, namun untuk laki-laki iseng yang kerap datang mencoba mengganggunya, maka sebagai perempuan harus sesekali memiliki keberanian menggertak dan melawan, sehingga sampai hari ini tak ada lagi laki-laki iseng yang dia sebutnya sebagai setan yang suka sambal yang berani mengganggunya. Keempat, walaupun ketiga anaknya yang sudah jadi, namun tak ada niat sedikit pun untuk bergabung dengan mereka. Meskipun ketiganya berusaha untuk mengajak bundanya untuk pindah ke kota, namun trauma yang sangat yang telah membuat hatinya sakit tidak membuatnya tergoda. Alam di sekitar tempat tinggalnya sudah menjadi sahabat sejatinya. Hanya pesannya kepada tiga anaknya bahwa dia, ibunya, tidak membutuhkan materi untuk dipersembahkan kepadanya. Baginya cukup ketiganya akur hingga mereka di akhir hayat, itu sudah cukup membuatnya bahagia. Saya membina anak sendiri atau anak orang lain saya samakan, kalian juga anak-anak sama seperti halnya anakku. Apa sih gambaran sekarang sekolah itu ingat biaya orang tua, jadi ya manfaatkan kepercayaan orang tua sebaik mungkin, jangan sampai menyia-nyiakan waktu dan waktu dan semua yang diberikan orang tua, materi hargai, jangan melok golek cari. Dia kan banyak kan apa meneh sing kuliah saya pergaulan udah enggak bisa nah dikontrol. begitu. Iya, orang lulus kuliah kok masih ngerengek-ngerengek, apalagi sampai nyogok orang untuk sebuah pekerjaan. Jual tanah untuk pekerjaan, untuk bisa saya jadi pegawai negeri. Itu yang terjadi. Semua. Semua. Hampir itu mungkin 90% mungkin loh ya. Seharusnya kita itu belajar di perguruan tinggi itu kan mencari ilmu ya. Kalau mencari ilmu dia dapat ilmunya, mosok malah kita ini masih terus membebani orang tua. Orang tua malah disuruh jual rumah ini. Ya kadang anak nggak nyuruh, orang tuanya sendiri yang mau. Anak harus punya pangkat. Itu pasti banyak ketelan. Ya, dengan begitu ya, anakku harus punya pangkat. Kadang-kadang orang tua juga memaksakan anakku harus jadi anggota polsek atau ABRI atau apa, sampai semua dijual untuk anaknya. Lah. Begitu luput ini akhirnya stres, satu rumah stres, bapak ibu stres, kebulet pinjem sana pinjem sini untuk menutup, nggak bisa, anak akhirnya apa? Dampaknya juga Psikisnya itu. Nah, kalau anak sudah merasa dibiayai mencari ilmu dan sudah mendapat ilmunya, kalau udah wisuda itu kan intinya sudah berhasil mendapat ilmunya toh, walaupun belum berhasil sepenuhnya, tapi setidaknya kalau orang tua punya kehendak gitu, yang muda ini kan pikirannya sih lebih luas kan, pemandangannya lebih luas, seharusnya menyadarkan orang tua kita. Oh ibu, aku ki wis di sekolah ibu pinter, ibu ojo
ojo ngedol sawah, ojo ngedol tambak, ojo ngedol apa golek kerjaan. Wong aku iki di sekolahno pinter kudune nek iso menciptakan pekerjaan. Walaupun enggak menciptakan pekerjaan, yang namanya pekerjaan itu kalau kita anak sebagai anak itu waktu di kuliah ada kreativitasnya, bukan anak yang mencari pekerjaan, tapi pekerjaan itu yang mencari. Itu bukan kita cari, itu kita ini harus punya ilmunya. Belajar itu kan untuk punya ilmu. Lah kok masih mencari gedor pintu, nyogok aparatur untuk bisa masuk sini anak saya. Saudara-saudara sekalian, itulah tadi sekelumit kisah Ibu Kartini yang hidup di hutan selama 11 tahun. Patutkah kita prihatin? Tentu saja iya. Namun di balik itu, inilah pilihan hidup dari Ibu Kartini yang lebih memilih tinggal di hutan belantara dibanding harus kembali ke kota. Walaupun dia hidup seadanya tanpa penerangan listrik, namun hari demi hari bantuan dari anaknya pun sudah mulai kerap diberikan. Misalnya ada anaknya telah memberikan ibundanya listrik tenaga surya, sehingga Ibu Kartini sudah bisa menikmati penerangan di malam hari dan bisa menikmati siaran radio, dan tentu saja sudah bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya melalui handphone. Saudara-saudara sekalian, tentu saja di momen kemerdekaan Republik Indonesia ini kita patut memberikan perhatian, tetapi kita juga kagum dan bangga kepada sosok Ibu Kartini sebagai pejuang perempuan yang telah berhasil mengantarkan ketiga anak-anaknya menjadi manusia-manusia yang sukses. Meskipun dia hidup di tengah hutan belantara dengan kehidupan yang sangat tidak layak sebagai seorang perempuan. Dari kisah hidup tersebut, maka saya berkesimpulan bahwa Ibu Kartini adalah bukan perempuan biasa, melainkan dia adalah perempuan tangguh, perempuan luar biasa, dan perempuan yang mandiri. Semoga kisah Ibu Kartini ini bisa menjadi inspirasi bagi kaum perempuan Indonesia untuk tidak cengeng, tidak gampang menyerah, dan terus berjuang untuk menggapai cita-cita dan memperbaiki hidup dan kehidupan keluarganya. Terima kasih telah menonton channel ini, dan jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya, dan tentu saja klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang dengan baik. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.